Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi pembaca Bubble Post dan pembaca bubblepos.co. Senang sekali saya Bardian Zakaria kembali hadir di acara talkshow bincang-bincang kritis tapi di bawah santai ala Bubble Post. Pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 yang selama ini menjadi ketakutan dari pemerintah maupun masyarakat akan menjadi klaster baru penyebaran COVID. Walaupun di Bangka Belitung sendiri sampai saat ini belum ditemukan, mudah-mudahan tidak ditemukan adanya klaster baru tersebut. Nah, telah hadir saat ini Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Davitri bersama kita. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang pelaksanaan pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni di Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Assalamualaikum Bang Davitri. Waalaikumsalam. Sehat kayaknya. Bardian, alhamdulillah. Informasinya sehat. Kemarin baru balik dari Belitung Timur ya? Ya, betul. Ada agenda apa nih Bang? Ya, kemarin dalam rangka menghadiri acara debat publik calon bupati dan wakil bupati yang kedua. Jadi putaran kedua ada debat di Belitung Timur. Sehingga kita kemarin baru pulang ke sini dan alhamdulillah hari ini bisa bergabung dengan teman-teman dari Bubble Post dan pemirsa pembaca dan pemirsa juga yang mengikuti kegiatan hari ini, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan amin. terhindar dari virus corona yang sudah menjadi momok kita dari beberapa bulan yang lalu, dan ini pun hampir kemudian menumbuhkan rasa keputusasaan kita terhadap proses demokrasi yang akan kita laksanakan pada pilkada tahun 2020 ini. Dan alhamdulillah dengan segala hal dan regulasi yang sudah ditetapkan, insya Allah kita akan tetap optimis dalam menjalani COVID ini dalam segala hal, tidak hanya pada proses demokrasi atau pilkada saja, tapi juga bagaimana kita semua bisa melakukan seluruh aktivitas kita, baik aktivitas ekonomi kita, tentu dengan protokol COVID-19. Okay. Nah, ini yang kita harapkan, Bung Bardian. Bang, mungkin kita pengen tahu sampai sejauh mana sih tahapan pilkada di 4 kabupaten di Bangka Belitung ini? Ya, hingga saat ini kan memang kita masih dalam tahapan kampanye pasangan calon sampai nanti 3 hari sebelum hari pemungutan penghitungan suara. Sampai dengan 3 hari ya? Ya, nanti akan masuk. Tanggal 9 kita pemilihan ya? Tanggal 9, berarti sampai tanggal 6 ya. Itu maka nanti akan masuk masa tenang. Nah, ini yang nanti dalam kampanye ini tahapan-tahapan KPU sendiri sudah membuat regulasi yang cukup, saya kira, menjaga keselamatan kita semua. Jadi regulasi dari KPU terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan ya, karena pada PKPU sebelumnya itu kan masih diatur tentang rapat umum, kemudian ada konser. Nah, untuk hari ini bahwa karena kita melaksanakan pilkada pada masa pandemi COVID-19 ini, dan kita semua ini harap untuk memaklumi dan mematuhi aturan ini, tidak hanya bagi peserta ya, tapi juga bagi masyarakat yang sebenarnya demokrasi ini adalah pesta demokrasi. Tapi kita juga tidak menginginkan bahwa bagaimana kita mengatur makna dari pesta demokrasi itu jalan, tapi juga tidak dengan mengabaikan keselamatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, terutama di 4 kabupaten. Nah, ini mungkin protokol kesehatan 3M itu yang harus benar-benar diterapkan. Iya, betul. Jadi terkait menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, itu diatur semua di dalam PKPU dalam setiap tahapan. Oh gitu. Dalam setiap termasuk tahapan. Pada saat kampanye ini. Iya, pada masa saat kampanye, kemudian
kita tidak ada istilah rapat umum tadi, hanya ada pertemuan terbatas, ya, yang jumlahnya hanya boleh 50 orang maksimal di dalam ruangan di dalam itu, ruangan 50 dan orang ya, maksimal, ya. Satu lagi menggunakan jarak 1 meter ya, minimal di 1 meter per orang. Nah, ini jelas bahwa aturan-aturan itu secara jelas dibuat oleh KPU dan ini harus dipatuhi oleh pasangan calon. Jadi apabila ada pasangan calon yang melanggar, maka sesuai dengan PKPU 13 ya, PKPU 13 perubahan PKPU 6 tahun 2020 ya, Bawaslu bisa memberikan teguran, sanksi berupa teguran dan atau pembubaran terkait pelaksanaan pertemuan-pertemuan. Tapi sudah ada temuan-temuan itu belum di Bangka Belitung ini? Sampai hari ini terkait protokol kesehatan belum ada, belum ada. Alhamdulillah, artinya kita semua bisa melalui ini, dan kami semua berterima kasih dengan jajaran di bawah KPU Kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, PPK, PPS, dan teman-teman di Bawaslu ya, baik Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten, Kota, Panwas Kecamatan, sampai ke PKD-nya. Nah, ini pengawas kelurahan dan desa. Itu juga dengan kepolisian ya dan TNI. Jadi pokja-pokja yang dibentuk bersama-sama, baik juga dengan pemerintah daerah. Nah, ini bekerja terkait protokol COVID ini. Dan apabila ada yang lain, silakan dicegah terlebih dahulu. Maka kemarin saya sempat rapat koordinasi hari apa itu sebelum ke Beltim dengan kawan-kawan di Bawaslu. Saya bilang kalau ada kemudian hal-hal yang ditemukan sebelum terjadi ya, sebelum ada rekomendasi ya, lebih baik diberikan pencegahan ya. Sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal laporan-laporan yang masuk kepada teman-teman Bawaslu, dan kita juga tidak ingin itu terjadi. Yang lebih terpenting adalah bagaimana kemudian kita semua, saya kira mengingatkan terkait substansi demokrasi dan regulasi terkait protokol COVID-19. Nah, ini yang terpenting saya kira. Tapi Bang, itu kan memang sudah ada regulasinya bahwa misalnya di dalam ruangan maksimal 50 orang. 50. Tapi kan kapasitas ruangan sendiri kan kadang-kadang tidak mungkin kan untuk 50 orang. Itu bagaimana itu kondisi kurang misalnya. Itu? Misalnya ruangan yang kecil terpaksa karena calon tuh menganggap 50, yang penting pokoknya masuk 50, atau gimana itu sebenarnya? Ya, itu kan tidak mesti di ruangan juga, bisa di luar ya, di yang ruang terbuka ya, silakan di halaman di halaman ya. Tapi yang jelas bahwa jumlah tidak menghadirkan kerumunan yang begitu banyak ya. Yang kedua, menjaga jarak, memakai masker, kemudian tadi kalau 3M kita yang kita kenal tengah-tengah masyarakat ini, setiap pertemuan itu pasangan calon dalam kampanye harus menyiapkan tempat untuk melakukan mencuci tangan, hand sanitizer. Kemudian syukur-syukur ada sarung tangan bagi pasangan calon. Tapi dalam BIMTEK KPU ini tetap menjadi protap kita, karena ini sudah diregulasi dan ini sudah menjadi ketentuan sebelum masuk ke acara-acara KPU, BIMTEK atau apapun itu namanya, misalnya debat publik ya, ke ruangan yang kita undang sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka semuanya itu harus disiapkan oleh KPU. Ini semua daerah sudah melakukan debat publik belum? Sudah semua ya. Dari hasil pantauan Abang gimana itu secara umum? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ya, memang kita kan sudah meminta kepada KPU Kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk melakukan rapat koordinasi dengan LO pasangan calon. Kemudian nanti ketika penulis memilih penulis pun itu sesuai dengan bidang dan dengan kompetensi ya, dengan kompetensi dan sesuai dengan temanya. Nah, yang kedua terkait moderator pun harus kami sudah sampaikan, sudah kami lakukan rapat koordinasi di KPU provinsi agar untuk berhati-hati dalam memilih moderator. Maka dikomunikasikan dulu dengan LO pasangan calon. Kalau kemudian LO pasangan calon sudah mengetahui moderatornya kemudian untuk dikomunikasikan, ya silakan diambil. Jangan sampai nanti ada indikasi-indikasi lain, misalnya KPU dianggap tidak netral dalam debat itu karena pasangan calonnya ada hal-hal lain misal dengan selesai. Nah, ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah dalam proses perjalanan debat yang satu kali putaran pertama. Jadi baru satu kali putaran ya? Ya, kecuali Beltim yang sudah dua. Beltim. Oh, Beltim 2. Beltim 2.
dan nanti di kabupaten lain juga akan lakukan debat. Nah ini kami melihat semuanya dalam wajar dan cukup menarik dalam menyampaikan visi misinya, karena debat ini adalah bagian dari metode kampanye ya yang difasilitasi oleh KPU. Nah ketika difasilitasi oleh KPU, maka silakan pasangan calon untuk menyampaikan visi misi dan gagasan, mempertajam gagasan-gagasannya di dalam debat itu. Nah karena ini pada masa pandemi, dan juga menyampaikan kepada KPU kabupaten agar itu bisa disiarkan secara live streaming ya, sehingga bisa ditonton oleh masyarakat secara luas. Nah ini kita sudah lakukan. Kami kira mudah-mudahan ini juga bisa memberikan masukan kepada seluruh masyarakat yang memilih dalam menentukan pilihan-pilihannya. Nah, Bang, mungkin sekedar informasi untuk masyarakat, sampai sejauh ini proses tahapan-tahapan yang dilalui itu berjalan lancar, alhamdulillah. Lancar. Tetapi di masyarakat sendiri ada daerah-daerah tertentu nggak yang kondisinya saat ini mulai menghangat itu suasana tensi pilkadanya itu? Nah kalau tingkat kerawanan ya, tingkat kerawanan ini ya kajiannya di Bawaslu sebenarnya. Di Bawaslu ya. Tapi kalau kita di KPU ini kan menganggap bahwa di Bangka Belitung ini tidak ada yang perlu ditakutkan, perlu dirisaukan. Kita sudah mengalami pemilu dari pemilu ke pemilu saya kira. Nah dan semuanya karena koordinasi kita antar Forkopimda dan penyelenggara pemilu yang ada, ini tergolong baik lah hingga hari ini. Dari persoalan perencanaan, kemudian penganggaran kemarin dengan pemerintah daerah, tidak ada kendala-kendala yang terlalu berarti lah, dan semuanya bisa dijalani alhamdulillah. Saya kira begitu juga dalam tahapan-tahapan ini. Per hari ini pun saya kira tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan sampai 9 Desember dan rekapitulasi dan penetapan pun tidak ada nanti hal. Kalau kemudian ada nanti dalam proses itu ya silakan tempuhi prosedur yang ada, tempuhi prosedur-prosedur lembaga-lembaga yang sudah diberikan kewenangan, saya kira jelas. Yang ada Gakumdu misalnya, ada Bawaslu yang bisa disampaikan atas kerja-kerja KPU, itu disampaikan saja. Maka kita harus hormati ini semua. Ketika kemudian semuanya saya kira menghormati proses-proses yang ada, kami yakin pilkada kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Oke, karena ini kan sudah sering sebenarnya dilaksanakan. Bang, terlepas dari kerawanan potensi penyebaran COVID-19 ini di tahapan-tahapan pilkada yang ada, untuk saat ini potensi apa sih yang paling yang paling besar yang bisa untuk mengganggu kelancaran pilkada, misalnya terkait dengan masalah logistik atau apa? Karena kan otomatis di tengah pandemi ini ada hal-hal tertentu yang harus kemudian bisa berubah, misalnya seperti itu. Gimana tuh? Memang awalnya kita berpikir seperti itu ya. Iya, awalnya ya. Iya, awalnya. Tapi per hari ini kami kira tidak ada kendala, karena daerah-daerah yang menjadi tempat logistik hari ini, misalnya kita mencetak suara di 4 kabupaten di Tangerang. Bukan di Semarang, di Semarang. Maaf, di Semarang. Di situ sudah naik cetak 20 ini semuanya selesai, 21 insya Allah dibawa ke sini. 21 November ini sudah dibawa ke... sudah dibawa ke 4 kabupaten. Nah, ini tidak ada kendala karena surat suara inilah yang kemudian kita khawatirkan kemarin kan, ataupun misalnya logistik lain. Karena khawatir karena pada masa pandemi kita agak kesulitan masuk transportasinya, transportasi. Kemudian daerah yang di PSBB ya. Di PSBB kan misalnya. Nah, ini kita juga agak khawatir dulu ketika awal. Tapi hari ini kami kira semuanya bisa kita lakukan karena kita menggunakan logistik dengan sistem e-katalog. Jadi logistik kita menggunakan e-katalog semuanya. Jadi kita sudah dengan sistem yang sangat baik saya kira dalam pengelolaan logistik ini. Tinggal nanti distribusi kita sudah kemarin rapat dengan KPU Kabupaten untuk memprioritaskan daerah-daerah TPS yang kepulauan. Bang, insya Allah kita akan melalui tahapan kampanye ini, mudah-mudahan sampai dengan di akhir
nanti bahwa tidak ada klaster yang seperti yang ditakutkan banyak orang. Iya. Tetapi salah satu suksesnya pilkada adalah persentase para pemilih yang hadir. Iya. Gitu. Nah itu mungkin gimana? Karena bagaimanapun kan mungkin masyarakat banyak yang takut datang ke lokasi karena takut dengan keramaian, apalagi ya mudah-mudahan tidak terjadi di suatu daerah, misalnya kayak misalnya terjadi di Bangka Induk sampai satu desa di ya walaupun dalam tanda kutip di lockdown ya, diisolasi seperti itu bagaimana itu antisipasinya, Pak? Jadi kita sampaikan dengan masyarakat tidak usah khawatir lah, tetaplah datang TPS di 4 kabupaten pada 9 Desember 2020 ini. Kami kira kita optimis target partisipasi KPU RI itu 77,5%. 77,5% ya. Banyak orang yang kemudian terlalu percaya diri ini KPU. Kita tidak percaya diri ini kan target. Iya. Jadi target itu harus tinggi. Nama target harus tinggi. Kalau kami menargetkan 60% ya ini bukan prestasi. Betul. Atau menargetkan 50% ya tidak menarik. Tapi kalau sebelum COVID kemarin berapa persen tuh? Kita itu realisasinya. Kalau sebelum COVID itu kemarin kan misalnya kayak di Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang lah kita ambil contoh ya. Perkiraan berapa persen? Kalau Pangkal Pinang itu kan kemarin berapa ya? 65 apa? 65%. Iya, sekitar 60-an lah. Itu di luar sebelum COVID ya. COVID. Tapi kita merujuk kepada ketika pemilu itu 2019 ini 86%. 86% pemilu ya. 86% ya. Jadi kita mengambilnya di situ. Ya, jadi atas pencapaian partisipasi pada pemilu 2019, maka kita targetkan buat 77% itu target KPU pilkada. Provinsi ya Pak? Itu target KPU RI. Oh KPU RI. Ya, maka KPU kabupaten tidak boleh di bawah itu. Oh, iya. Nanti kalau di bawah itu target KPU RI dia ada sampai kan? Iya. Cuma nggak ada sanksi ya kalau? Nggak ada. Ini kan banyak faktor terkait partisipasi ya. Banyak faktor. Nah, kami yakin terkait partisipasi ini insya Allah akan tercapai di 4 kabupaten karena dengan apa yang dilakukan, dengan sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman di 4 kabupaten. Yang kedua, nanti jangan khawatir juga. Jadi semua yang datang ke TPS itu insya Allah aman. Dan kita berharap dan berdoa ini tidak ada klaster pada pilkada 9 Desember. Kenapa? Karena kita sudah siapkan semua termogan, ya, kemudian sarung tangan yang stick itu, kemudian tempat cuci tangan. Nanti kalau tidak ada masker, diberi masker sana. Oleh jadi disiapkan masker di situ. Kalau ini ya, tapi memang kita menyarankan untuk bawa masker lah, masing-masing lah teman-teman pemilih. Yang 3, termogan disiapkan, diperiksa suhu tubuh. Kalau kemudian di atas apa itu? 37. Iya, di atas 37 derajat 2, maka dia tidak boleh masuk lingkungan itu. Tapi dia bisa nyoblos dong? Bisa, ada bilik khusus disiapkan. Gitu. Jadi bagi yang suhu badannya tertinggi dia jadi di bilik khusus orang demam gitu. Bilik khusus orang demam. Jadi bukan pemilih khusus namanya, tapi pemilih biasa. Hanya karena dia suhu badannya mungkin ya, nggak dites juga. Mungkin dia ini reaktif kalau dites bahaya. Iya. Jadi ditaruh di bilik khusus itu. Nah, dengan hal seperti ini, kita kira kan orang semuanya tidak khawatir ya. Kalau ini disosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Nah, kaitannya dengan orang demam tadi, kan mungkin masih banyak warga kita yang yang positif COVID dan dilakukan karantina di daerah-daerah yang menjalankan pilkada. Itu bagaimana itu hak mereka? Apakah mereka juga akan disiapkan tempat khusus dengan perlengkapan khusus atau bagaimana itu atau mereka mungkin dibiarkan tetap dilayani ya? Kalau dia berada di lokus itu ya, di lokus kabupaten. Jadi sama dengan kita di rumah sakit. Itu memang di PKPU-nya kan ada orang yang sakit yang tidak bisa lagi ke TPS. Itu bisa difasilitasi oleh petugas TPS terdekat untuk menggunakan hak pilihnya dengan didampingi oleh pengawas TPS dan tim paslon saksi. Nah, nanti jam 12 ke atas itu bisa difasilitasi 12 ya. Nah, ini untuk yang kemudian diisolasi misalnya di rumah sakit.
atau di mana misalnya di khusus yang disiapkan pemerintah daerah, maka akan difasilitasi. Intinya ini adalah apa, pilkada atau pemilihan bupati dan wakil bupati ini adalah bagian penting dari hak konstitusional kita. Artinya kita tidak boleh kemudian mematikan demokrasi ini hanya ada sebuah persoalan pada wabah ini. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita semua hak konstitusional orang itu dilayani dengan cara-cara yang memang bisa, yang tidak membahayakan orang lain. Nah ini yang mesti kita benahi, kita atur, dan koordinasi yang baik antar semua stakeholder yang ada. Nah kalau kemudian ada yang di luar, nah ini tidak bisa dilayani karena memang tidak ada ketentuan. Tidak mungkin kita bawa kotak suara ya dari Bangka Selatan misalnya, bawa ke karantina di LPMP misalnya. Iya, di LPMP misalnya. Nah itu sama dengan ini kan, sama dengan nanya bagaimana kemudian ini kan ada pertanyaan dengan kita. Karena dulu pernah juga mahasiswa, ini perlu saya jelaskan di sini. Ada mahasiswa nanya, "Cemana Pak, kami ini mahasiswa di Bogor, mahasiswa di Jogja, tapi kami ini banyak orang satu kabupaten. Kami ini milih, baca ada difasilitasi." Nah, ini itu udah bisa, masa harus buat TPS di sana kan? Bang, mungkin secara tahapan kita sudah insya Allah sudah pada role-nya. Kemudian juga tensi-tensi di beberapa daerah juga, walaupun ada riak-riak kecil, misalnya kayak perusakan APK di Bangka Selatan. Kemudian ada juga terkait laporan-laporan ke Gakumdu. Itu hal yang lumrah dalam pelaksanaan pilkada ini. Tetapi kita ingin melihat secara luas bahwa pilkada di Bangka Belitung ini sebenarnya kan kalau dibanding dengan daerah lain, kita kan penduduknya lebih sedikit, walaupun misalnya terolah dengan warga-warga yang ada di Pulau Jawa seperti itu. Namun penerapan protokol kesehatan di kita ini kan sebenarnya disiplin masyarakatnya akan sangat rendah seperti itu. Nah, mungkin ada dari KPU sendiri yang menyampaikan saran atau himbauan lah melalui KPU yang ada di Kabupaten Kota dan pelaksana pilkada di sana itu untuk agar masyarakat kita ini, ayo dong kita disiplin misalnya seperti itu. Ada nggak misalnya saran-saran seperti itu, Bang, kepada para pemilih terutama itu? Ya, ini dilakukan oleh KPU kabupaten yang pilkada, dan kita juga kemarin ada berapa kabupaten turun ya, 2 kabupaten, 3 kecuali Beltim ya, kita sosialisasi juga menyampaikan tahun ini berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya kita jelaskan bahwa kita dalam masa pandemi COVID-19. Yang kedua, kita harus pakai protokol COVID-19. Kemudian di TPS itu tata caranya berbeda. Nah, ini sudah kita sampaikan. Nah, terkait disiplin ini menjadi PR kita bersama. Saya kira tidak hanya KPU, tapi tim gugus tugas yang ada di kabupaten masing-masing pun ini bertanggung jawab. Baik, waktu kita sudah cukup panjang kayaknya. Terima kasih kepada Pak Ketua. Mungkin sedikit ada closing statement dari Bang Davitri terkait dengan pelaksanaan pilkada di zaman pandemi ini. Silakan, Bang. Baik, makasih Bardian Zakaria, sahabat kita nih yang luar biasa dari Bubble Post nih kan. Kami sebagai Ketua KPU Provinsi, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Bangka Belitung, lebih khusus masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Barat, kemudian Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Mari kita sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini. Kita pada masa pandemi COVID-19 ini, kita gunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember 2020. Jangan khawatir, kita semua gunakan hak pilih kita. Kita jangan sampai tidak menggunakan hak konstitusional kita, dan mari kita jadikan pilkada ini adalah pilkada yang sehat, yang memberikan keselamatan bagi kita semua. Gunakan hak pilih kita 9 Desember tahun 2020. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Makasih Bang Mardian, Bubble Post.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Dapitri, Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pemirsa, yang namanya pesta itu adalah untuk berbahagia. Pesta demokrasi, pelaksanaan demokrasi di Bangka Belitung ini kita harapkan dalam perjalanannya dan sampai pada akhirnya nanti adalah memberikan kebahagiaan untuk seluruh masyarakat kita. Untuk itu, mari bersama-sama kita harus taati protokol kesehatan sesuai dengan pesan ibu, sesuai dengan pesan mak kita, bahwa apapun aktivitas kita, dimanapun aktivitas kita, jangan lupa untuk teguh menanamkan pada diri sendiri dengan 3M itu, yaitu menggunakan masker, kemudian kita menjaga jarak, menjauhi kerumunan lah. Dan kita selalu rajin mencuci tangan dengan sabun. Harapan kita, terutama di daerah yang melaksanakan pilkada nanti, pilkada sukses, hasilnya pun bahagia, tanpa adanya penyebaran yang lebih luas dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.